Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami dari kelompok 2 diberikan kesempatan untuk maju ke depan menampilkan refleksi dan penguatan hasil observasi open class yang kami lakukan dengan Ibu Hosiana. Kemudian tempat kami observasi di SDN Negeri 3 Palu dengan Ibu Hosiana Walenta, Sarjana Pendidikan, dengan tema penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Yang pertama, efektivitas pembelajaran. Di dalam modul yang disiapkan oleh Ibu Hosiana, alokasi waktu yang tertera pada modul ajar tersebut adalah 2 JP dengan meliputi 3 kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal 10 menit, kegiatan inti 50 menit, dan kegiatan akhir 10 menit. Lanjut, Pak. Kemudian kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, dilihat dari ketertiban siswa. Kelas 5 dengan jumlah siswa 32, kami mengamati sesuai dengan pengamatan bahwa Ibu Hosiana telah mampu mengajar murid dengan jumlah 32 dalam keadaan yang tertib dalam belajar. Ketika mereka mau berbicara, terlebih dahulu mengangkat tangan, dan pada saat mau keluar kelas selalu minta izin. Yang ketiga, menggunakan media dan sumber belajar. Media yang digunakan adalah 1. Menggunakan video pembelajaran, yang kedua dengan menggunakan PPT, dan yang ketiga menggunakan gambar pada karton. Yang keempat, pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik pada saat awal pembelajaran, sehingga di kegiatan proses pembelajaran terlihat siswa melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan, sehingga di akhir pembelajaran tercapai sesuai dengan harapan. Yang kelima, pengelolaan kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan Ibu Hosiana? Yang pertama, membuat rencana pembelajaran dengan modul yang sudah disiapkan di meja pada saat saya sebagai observer datang. Yang kedua, ada kesempatan kelas yang ditempel pada dinding kelas. Kemudian pada saat dia memulai pembelajaran, kesepakatan kelas tersebut dia bacakan kembali, dia ulangi kembali kepada siswa, supaya siswa tersebut dia akan terulang dan dia akan mengingat apa yang sudah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar lebih nyaman. Ya. Di dalam kelas, bagaimana Ibu Hosiana itu di dalam kelas itu di setiap sudutnya ada sesuatu yang dia tampilkan berupa pohon ilmu, sehingga anak itu merasa senang belajar di dalam kelas. Kemudian saya lihat kemarin yang di samping belakang, samping kiri itu ada tempat belajar siswa, tempat membaca pada saat jam istirahat. Kemudian menggunakan metode yang bervariasi, yakni metode pembelajaran bermasalah, kemudian diskusi. Partisipasi siswa yang aktif terlihat pada saat Ibu Hosiana sedang memberikan di kegiatan inti dan pada saat diskusi kelompok, yang semua kelompok maju ke depan dan yang lain menanggapi pada saat siswa atau kelompok lain sedang selesai membacakan presentasi di depan. Hasil belajar yang dicapai: 1. Afektifnya, sikap dan nilai yang terkait dengan materi yang dipelajari, seperti mengembangkan sikap kolaborasi pada saat dia mengerjakan LKPD. Yang kedua, mengembangkan sikap kreativitas, itu terlihat jelas pada saat sedang mengerjakan LKPD.
dan mengembangkan penalaran kritis pada saat mengerjakan LKPD dan pada saat dia bertanya kepada kelompok lain. Yang kedua, kognitif, pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang dipelajari seperti Ibu Hosiana sebelum pada saat kegiatan inti dia menguatkan tentang fakta dan konsep tentang pemecahan masalah pada AI. Yang kedua, memahami prinsip dan teori yang terdapat pada masalah yang ada pada AI. Yang kedua, menganalisis informasi. Yang kemarin yang dia fokuskan itu adalah bagaimana cara anak itu bangun lebih cepat supaya tidak terlambat ke sekolah. Kemudian selanjutnya mengevaluasi informasi tersebut. Lanjut. Yang ketiga, dari segi psikomotoriknya adalah keterampilan fisik dan motorik yang terkait dengan materi yang dipelajari seperti menggunakan peralatan dan teknologi. Sekian dan terima kasih, dan ini lampirannya Pak. Ya, inilah kelasnya Ibu Hosiana. Ini artisnya. Ya. Ini juga. Ini dua artis. Iya. Inilah yang kami lakukan dengan Ibu Hosiana di SDN 3. Terima kasih. Bapak Ibu telah menyimak apa yang kami tampilkan. Assalamualaikum. Harapannya kalau harapannya Ibu Hosiana observasi Hosiana di kelas Bu Hosiana aman. Alhamdulillah, ya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah jumlah muridnya 32 persis di kelas saya. Oh, banyak ya. Cuma dia ruangannya agak lebar. Kalau saya punya ruangan jumlahnya juga 32, cuma memanjang. Oh, memanjang. Iya, kalau Hosiana memang pas ruangannya. Karena memang SDN 3 ini Pak, memang SD yang terkenal. Iya, untuk suasana kelasnya nyaman, dingin. Jumlahnya 32. Suasana kelas pada saat saya observasi dilihat dari segi siswanya, mungkin memang dari anak semuanya, dari anak yang dekat itu anak yang dari sudah terdidik, dari dilihat dari lingkungan keluarga, orang tuanya, iya, yang berpendidikan, dari sikap yang sudah bagus, iya, pengetahuannya juga bagus, keterampilannya juga bagus. Oke, mereka ada interaksi dengan murid siswa dengan gurunya. Iya, interaksi Ibu Hosiana adalah termasuk guru yang sabar di dalam menghadapi siswa. Jumlah murid yang 32, ya, mampu menangani siswa yang beragam karakter. Karena kemarin ada yang sudah mau keluar tetapi tetap angkat tangan. Karena saya observasi beliau itu di saat jam terakhir Pak. Tetapi walaupun jam terakhir, Ibu Hosiana tetap menguasai pembelajaran dan berusaha untuk mengaktifkan siswanya. Karena waktu itu saya melihat anak itu dalam keadaan tenang pada saat dia menerima materi dan aktif pada saat melaksanakan kegiatan inti, terutama pada saat tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan LKPD yang diberikan oleh Ibu Hosiana, karena dilengkapi dengan videonya, dengan PPT-nya, dan juga dilengkapi dengan gambar yang ada pada karton yang diberikan tiap-tiap kelompok. Oke, baik. Ya, silakan. Saya cuma sedikit saja, saya berpikir Saya juga boleh pendapat. tentang kemarin. Kalau saya durasi waktunya kemarin itu kan
Sebenarnya berbeda. Kalau boleh tahu, kalau Ibu Hosiana kemarin dikasih waktu memberikan metode pembelajaran coding ini berapa menit begitu ya? 2 jam. 2 JP berarti 70 menit. Makanya kenapa saya tanya itu, karena kan ditambah tadi bilang ini kan jam terakhir Pak. Jadi kalau mau nonton begitu pasti membosankan. Sudah pasti membosankan. Makanya saya, tapi karena 70 menit dan memang itu luar biasa sebenarnya ya, kalau 70 menit dan tetap stabil anak itu luar biasa memang, patut diapresiasi memang benar. Yang terakhir lagi. Yang terakhir 20 menit. Ya, mungkin observernya suka yang artis gitu loh. Jadi Boleh juga tuh. begini, saya juga kalau ada yang datang pada kelas saya, pasti anak itu dalam keadaan tertib dan mendengarkan. Karena di kelas saya, mungkin karena kita ada biasa tamu yang dari tempat sudah terbiasa. Mungkin sama dengan Ibu Dewi ya, kita kan sering kedatangan dosen yang datang. Itu dia sudah tahu di mana kelasnya kita berada, pasti sering ada tamu. Jadi saya sering kasih tahu bahwa tamu yang datang itu bukan ibu guru yang mau dia lihat, tetapi bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian bisa belajar dan bisa bertanya dan bisa menjawab, sehingga pada saat dia ada tamu dia sudah tahu saya harus aktif, karena kalau tidak pasti ibu guru sebentar tanya kita, kenapa kamu tidak bertanya? Iya, ada sesuatu hal yang harus kita kasih tahu supaya dia walaupun salah dia tetap bicara, walaupun pendapatnya itu salah nanti diperbaiki. Seperti itu Pak. Oke, baik. Artinya memperpanjang waktu seperti lagi. Terlalu jujur Ibu. Ya, jadi terima kasih. Sepertinya lengkap sekali karena untuk aspek penilaiannya, afektif, psikomotor sama kognitifnya terlihat. Ya, yang saya tanyakan, kalau kognitifnya kemarin, maksudnya alat pengukuran yang Ibu gunakan, apakah dia bentuknya soal atau apa? Kemudian afektifnya juga sama psikomotor. Menurut observernya kemarin, kira-kira dia menggunakan apa? Ya, coba buka nada nomor 1 Pak. Bisa kognitifnya, Ya, dari alat ukurnya. Ya, dari afektifnya, sikap dan nilai terkait dengan materi yang dipelajari. Ini kan dilihat pada saat, ya kan ada rubriknya. Kolaborasi, kreativitas, dan penalaran kritis itu terlihat pada saat pengerjaan LKPD dan presentase di depan. Iya. Kolaborasinya di mana? Kolaborasinya pada saat sama-sama mengerjakan LKPD. Itu akan terlihat sama seperti kita di sini. Ada siswa yang santai dan ada siswa yang serius di dalam mengerjakan LKPD itu. Itu pun serius. Ada beberapa kategori dilihatnya. Ada yang sangat, ada yang sedang, ada yang cukup, dan ada yang kurang. Kemudian kreativitas ini, kadang kan biasa anak-anak ini dikasih kertas kemarin. Ya, kreativitasnya bisa dilihat dari tulisannya, kreativitasnya, karena setelah itu ditempel di depan. Ini kelihatan LKPD-nya kelihatan rapi. Ini kelompok 2 kelihatan sedang dan kelompok 3 kelihatan cukup. Kemudian penalaran kritisnya terletak di mana? Pada saat dia mengerjakan LKPD dan pada saat dia menanggapi kelompok yang sedang presentase di depan. Kemudian dari segi kognitifnya, Yang alat ukurnya bentuk soal KG atau apa? ya, fakta dan konsepnya. Yang pertama fakta dan konsepnya. Sebelumnya Ibu Hosiana memberikan bagaimana menghubungkan AI itu pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang dianggap temanya kemarin adalah bagaimana anak itu bangun
cepat sehingga tidak lambat sekolah. Kemudian memahami prinsip dan teorinya, memberikan prinsip bagaimana anak itu cepat bangun dengan teorinya supaya anak itu tidak lambat sekolah. Kemudian informasi yang diterima, jadi dicek itu anak bangun jam berapa dengan dia menggunakan rubriknya seperti anak dari kelas bangun tadi jam berapa, dia sudah siapkan rubriknya. Mengevaluasi informasi tadi yang diberikan kepada si A dievaluasi kembali. Kenapa misalnya ibunda, jam berapa ibu bangun tadi? Jam 5 Bu. Jam 5, iya bagus. Ibunda, anak dia jam berapa bangunnya tadi? Kesiangan. Iya jam berapa? Tidur jam 2 deh. Dari tadi pagi, bisa jam 2. Sudah setengah 7. Setengah 7. Ya inilah yang dievaluasi. Kalau ini tadi nggak usah dievaluasi karena sudah Cepat bangun. cepat bangun. Yang ini yang dievaluasi. Inilah yang dievaluasi karena kita sudah tahu. Oh ini terlambat tadi ke sekolah karena dia bangunnya setengah 7. Inilah yang diberikan pendekatan sehingga kita ketahui apa masalahnya sehingga dia bangun jam setengah 7. Jadi apa penyebabnya dia lambat sekolah? Karena penyebab kita lambat sekolah itu bisa karena pengaruh anak itu sendiri, bisa juga pengaruh karena orang tuanya, dan pengaruh yang ketiga bisa karena kendaraan. Ya, jadi informasi yang kita terima pada anak tersebut kita evaluasi kembali sehingga kita dapat menemukan jawabannya. Next Pak. Datang dengan teknologi, ya jelas kemarin Ibu dia menggunakan seperti ini di depan. Iya. Iya. Oke. Oke Pak, Bu. Ya. Aman. Sesuai dengan apa yang ditanyakan. Iya. Terima kasih Bu Detas. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada. Sekian dan terima kasih.